Berikutnya mencari standar deviasi. Merujuk pada rumus pada bahan ajar, untuk menghitung varians dan standar deviasi populasi, membutuhkan X kurang X bar kuadrat. Maka kalikan frekuensi dengan X kurang X bar kuadrat. Tiga kali 11,25 kali 11,25 sama dengan 379,6875. Berikutnya 3 kali 6,25 kali 6,25 sama dengan 117,1875. Kenapa dibikin positif padahal ini negatif? Karena nilai negatif jika dikuadratkan hasilnya tetap akan positif. Dihitung selanjutnya sampai ke bawah dan totalnya nanti 1093,75. Kemudian ikuti rumus, bagi dengan 20, dapatnya 54,6875. Kemudian hasil dari varians diakarkan, akan dapat 7,395. Sehingga kita dapat standar deviasinya. Bagikan standar deviasi dengan rata-rata 57,25 yang ini. Untuk mendapatkan koefisien varians sebesar 12,917%. Sedangkan untuk varians dan standar deviasi sampel, caranya hampir sama, hanya beda di N kurang 1 saja. Nanti akan dapat nilai varians 57,565, standar deviasi 7,587, dan koefisien varians 13,252%. Cara kedua untuk menghitung standar deviasi dapat dilihat pada rumus pada bahan ajar. Sama seperti pada data tunggal, harus mencari fx kuadrat terlebih dulu. Tiga kali 46 kali 46 sama dengan 6348. 3 kali 51 kali 51 sama dengan 7803. Dan seterusnya hingga ke bawah dan jumlahkan dapatnya 66645. Ikuti rumus, perhatikan tanda kurung untuk melihat mana yang harus dikerjakan duluan. Nilai fx kuadrat adalah 66645, sedangkan fx dikuadratkan atau simbolnya buka kurung fx tutup kurung kuadrat adalah 1145 dikuadratkan. Hasil yang didapat harus sama dengan 7,395. Sampai beberapa angka belakang koma masih sama. Untuk standar deviasi sampel caranya juga masih sama. Perhatikan tanda kurung pada rumus dan N kurang 1 jangan lupa. Hasil juga harus sama dengan yang sebelumnya. Kemudian mencari skewness atau alpha 3. Pada rumus diperlukan F buka kurung X kurang X bar pangkat 3. Sehingga kalikan frekuensi dengan X kurang X bar pangkat 3. Tiga kali min 11,25 pangkat 3. Minus kalau di pangkat 3 hasilnya tetap minus. Dapatnya minus 4271,484. 3 kali minus 6,25 pangkat 3. Dapatnya minus 732,421 dan seterusnya sampai ke bawah. Totalnya nanti 984,375. Bagikan 984,375 dengan N sama dengan 20 dan standar deviasi di pangkat 3 yaitu yang tadi kita dapat 7,587.
sehingga kita akan dapat nilai 0,112. Untuk kurtosis atau alfa 4, diperlukan F buka kurung X kurang X bar pangkat 4. Sehingga kalikan frekuensi dengan X kurang X bar pangkat 4. Untuk lebih simpel, kalikan hasil yang dari min 4271,484 dikali dengan X kurang X barnya lagi. Dapatnya 48054,199. Minus kalau di pangkat 4 hasilnya akan jadi positif. Selanjutnya min 732,421 kali min 6,25. Dapatnya 4577,636. Dan seterusnya sampai ke bawah dijumlahkan sehingga dapat 117.900,390. Ikuti rumus, bagikan dengan N sama dengan 20 dan S pangkat 4. Nanti dapatnya akan 1,778. Untuk cara kedua mencari alfa 3 dan alfa 4, berdasarkan rumus membutuhkan U dan F. Maka kita cari dulu masing-masing nilai yang diperlukan. Untuk UF sudah dapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu 5. U kuadrat F berarti min 2 dikali min 2 dikali 3. Dapatnya 12. Untuk lebih simpel boleh langsung U kali UF. Min 2 kali min 6 dapatnya 12. Min 1 kali min 3 sama dengan 3 dan seterusnya hingga ke bawah. Di total dapat angka 45. U pangkat 3F, kita kalikan U kuadrat F dengan U, yaitu min 2 kali 12 sama dengan min 24. Min 1 kali 3 sama dengan min 3 dan seterusnya dapat total 41. U pangkat 4F berarti U pangkat 3F dikali lagi dengan U, min 2 kali min 24 hasilnya 48. Min 1 kali min 3 hasilnya 3 dan seterusnya. Kemudian dijumlah dapatnya 213. Pada rumus ada simbol I. I artinya adalah interval. Nilainya masih 5. Seperti yang sebelumnya. Ikuti rumus perlahan-lahan dan perhatikan tanda kurung sehingga juga akan mendapatkan hasil yang sama dengan 0,112 dan 1,778. Kemudian kita akan belajar arti dari angka-angka yang sudah didapatkan. Rata-rata adalah untuk mencari letak dari suatu data. Berarti letak dari datanya adalah 57,25. Median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi 2 bagian. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kuartil 1 dan 3 digunakan untuk membagi data menjadi 4 bagian. 3 ukuran pada rata-rata, median, dan modus digunakan untuk mengukur pusat data. Data yang bagus adalah rata-rata, median, dan modus berada pada angka yang sama. Kemudian dispersi digunakan untuk mengukur seberapa jauh data menyimpang dari distribusi normal. Cara pertama menggunakan range, yakni menghitung selisih nilai tertinggi dan terendah. Ini memiliki kelemahan karena hanya menggunakan 2 data saja. Kemudian ada deviasi kuartil. Mengatasi kelemahan pada range yang hanya menggunakan 2 data. Setidaknya pada deviasi kuartil bisa menggunakan sampai 4 data. Itu pun tergantung pada jumlah data tertentu, terutama pada data genap. Tetapi masih memiliki kelemahan karena belum bisa menggunakan seluruh data. Maka itu muncul deviasi rata-rata. Dengan ini seluruh data sudah digunakan dan akan terasa lebih adil. Tetapi pada deviasi rata-rata terjadi pemaksaan nilai negatif menjadi positif. Memang sudah pakai seluruh data, tetapi karena adanya pemaksaan satu pihak, maka masih kurang adil.
Untuk standar deviasi, yang sudah mengatasi seluruh kelemahan sebelumnya, sehingga cara ini yang paling banyak digunakan. Dari range sampai standar deviasi tetap untuk menghitung dispersi. Untuk varians digunakan untuk melihat keberagaman data. Semakin besar nilai varians, maka semakin besar ragam dari data. Standar deviasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk mengukur dispersi yang sudah lebih bagus metodenya. Sedangkan koefisien varians adalah standar deviasi, tetapi dalam bentuk persentase. Skewness atau alpha 3 adalah kemiringan data. Data yang bagus nilainya mendekati 0. Kurtosis adalah keruncingan data. Data yang bagus nilainya mendekati 3. Alpha 3 dan 4 digunakan untuk melihat distribusi normal dari suatu data.